الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول. Tanya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, ya, gerak-gerak Allah, ya, izin dari izin Allah, dan berhenti daripada gerak itu, diam itu masih Allah. Nah, dari maknanya ini, apabila kita bersyukur tadi, tidak ada lagi adik diri kita itu habis. Nah, ini dalam pengertian bahwa kalau bertemu dengan Allah, habisnya diri. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa bertemu dengan Allah, masih ada dirimu, itu pengakuanmu, itu pengakuanmu. Ya. Nah, jadi karena itu bertemu dengan Allah itu tidak ada lagi sesuatu, bukan diri tubuh baik, ya tidak ada lagi yang lain, bumi dan langit tidak ada, kita tidak ada, dan lain tidak ada. Itu namanya ialah bertemu. Ya. Jadi oleh karena itu, apa kiranya hal ini sulit tak bertemu dengan Allah? Tidak sulit. Kenapa? Bahwa diri kita dekati, mana sulitnya? Jadi bertemu itu dalam masalahnya pengertian Allah SWT itu sendiri. Bahkan kata hadis Nabi, ya, barang siapa aman nadoro ila syai'in walam ya Allah bahwa batil. Nah, ini jadi barang siapa memandang, memperhatikan atau melihat kepada sesuatu, tetapi kita tidak mengerti bahwa yang terpandang itu bukan sesuatu yang terpandang kepada Allah. Apabila kamu tidak terpandang dengan Allah, atau kamu tidak mengerti bahwa yang kamu itu pandangan batal, pandangan syirik. Ya, ini. Jadi oleh karena itu, pandangan syirik ini berarti kita mengatakan tadi tentang itu syirik artinya berdosa. Nah, ini. Nah, jadi kita pada malam hari ini bahwasanya kita akan membaca kita terhabis, ya. Inilah suatu judulnya ini tentang artinya karomah, ya. Artinya karomah dengan Allah Ta'ala itu ialah Tuhan segala alam, alam ilahul awalin wal akhirin. Ya, jadi namanya bertemu kepada Allah itu atau Tuhan itu yaitu segala artinya alamul awalin wal akhirin. Nah, itu dia yang bertemu tadi. Ya, bertemu dengan Allah itu awalin wal akhir. Jadi awal dan akhir. Jadi masalahnya ya artinya tidak kurang-kurang kita bertemu dari awal sampai akhir terus, ya, pertemuan itu. Nah, jadi bukannya kita bisa bercerita saja bahwasanya cuma cerita lalu, itu belum. Ya, cerita selalu bertemu. Sudah itu tidak bertemu lagi. Nah, ya. Jadi dalam maknanya ini bahwasanya ialah jaro, ya, arti jaro tidak ada jaro, dan sifat yang maha besar, dan kebesaran itu ialah tiada Tuhan yang disembah dengan yang sebenarnya, itu hanya Dia doang. Jadi maksudnya ini tidak ada yang lain, ya, karena Dia dewe. Ya. Jadi apabila kamu mado, kita yang ketemu sesuatu, artinya itu belum bertemu kepada Allah. Kalau bertemu dengan dia itu tak kasih lain, cuma tengok dia dulu. Nyengoknya dia itu lah, bukan kita yang nyengok. Kan? Bertemu itu jadi tengok dia dewe yang nyengoknya.
bukan kita nengok Tuhan. Nah ini, jadi masalahnya hati bertemu ini, hati itu bukan apa namanya istilahnya, bukan dikatakan itu mudah, ya. Ya. Maka inilah cara paham Imam Ghazali, ya, mengatakan bahwasanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu ini ialah hanya senyap aku bilang akan demikian itu. Jadi maksudnya Imam Ghazali ngomongkan yang demikian itu katanya ini pahamku yang pendek. Kata Imam Ghazali mengakui pahamku yang pendek, bahkan itu dekati kepahaman. Ya, dia kata bahwa paham pendek dan sampai ilmuku yang kurang, dan serta yang demikian itu aku artinya ijmalkan, artinya aku himpunkan mutasor, kemudian aku simpulkan, diijmalkan, nanti dihimpunkan mutasor itu berarti dipendekkan, dan aku sebutkan segala asalnya akan segala, yaitu jumlahnya, ijmalnya, perhimpunan tadi, dan di dalam ku tafsirkan, artinya ya suara aku artinya ceraikan atau sebutkan, ya, akan setengah daripada demikian itu niscaya tidak dapat, artinya tidak dapat menanggung akan dia kitab ini. Jadi maksud ini nanti tafsirkan cerita orang berarti satu persanding dua, dan jikalau ku tafsirkan akan dia niscaya ya ini saya lebih daripada 40 persanding. Yang ini benar. Jadi namanya ini baru ceritanya untuk dia tadi sedikit, ya. Nah maka kalau nanti ditulis menurut tulisan ini arti panjang 40 halaman belum tentu artinya selesai. Nah jangannya, ya itu juga namanya cara cerita, ya. Nah ini makanya agar kita hati berpikir yang sebenarnya bertemu hati kepada Allah itu yang bukannya sulit, bukan, ya. Apa? Pertemuan Allah Ta'ala sendiri. Ya begitu sulitnya, ya. Hati kita tidak ada cabut di sini, ya. Ya daripada bagian itu yang bidadara ini. Artinya bidadara ini berbeda antara dua negeri, ya. Negeri dunia, negeri akhirat itu pada dari bukan bidadari, ya. Bidadara ini berarti perbedaan antara dua negeri, negeri dunia, negeri akhirat, dan maligai dan pakaian dan lain daripada yang demikian itu. Jadi namanya Imam Ghazali menceritakan bahwasanya saya izin makan berarti saya cukupkan, kemudian saya namanya mutasor itu berarti dipendekkan lagi. Sudah dijumlahkan sehingga ya sedikit maka sedikit lagi. Cara dia bercerita padahal ilmu kepada Allah SWT ini itu ya panjang cerita. Dan kalau ditulis banyak, ya. Nah, dan lagi juga kata daripada Imam Ghazali radhiyallahu anhu, kemudian tiap-tiap dari segala itu yaitu mengandung ia dengan isinya yang beberapa tafsir, ya. Nah, banyak namanya mengandung beberapa tafsir, ya. Jadi menceritakan ini ya itu menceritakan mudah, ya. Nah cuma masalah ini ditulisnya ini yang merupakan arti bertanggung jawaban, ya. Kalau cerita ini seperti saya bercerita,
hilang, kapan balik lagi hilang ya. Nah jadi apa maksudnya? Jadi kita mengertikan agar supaya betul-betul kita dapat ini, bukan dapat cerita wong, ya, bukan dapat kabar. Nah kitanya itu dapat. Nah jadi kita prakteklah untuk sendiri bagaimana dalam hal ini ialah dengan cara pertemuan, ya, menjadikan supaya jangan hilang. Nah, ini sebenarnya memang yang dekati itu kalau pernah memang dekati ini, ya. Bukan dekati cerita baik, ya. Nah, dekati arti dalam hal itu kita dekati lagi, nah itulah pertemuan kepada dirinya, ya. Nah, jadi pertemuan kepada dirinya itu artinya dia sendiri. Kenapa? Kita dekati, kita tidak bisa artinya. Ya seperti biasa untuk teman kepada Allah. Misalnya kalau mengatakan ada saya sudah tahu, sudah saya bertemu, itu bohong. Ini tidak bisa bertemu. Cuma menurut paham dia, artinya macam itu ya bercerita karena dia memberikan tahu caranya. Nah untuk tahu ini kamu dewe itu dapatnya. Nah, itu. Jadi ini artinya atas tadi tidak beberapa tafsir yang tidak boleh meliputi pengetahuan akan dia, melainkan ialah Tuhan mengetahui akan yang mu'ib. Jadi namanya dia cerita tadi menceritakan bahwa kepada Allah, pada Tuhan yang mu'ib. Arti mu'ib itu halus. Maknanya sebenarnya mu'ib itu jauh. Ini bukan. Yang mu'ib itu berarti dia halus tadi. Cuman halus, dia ini tidak bisa kita ceritakannya. Kalau halus debu, masih baca kita ceritakannya. Dan masih baca didengar oleh mata kepala dengan melalui daripada kaca pembesar, kaca mikroskop, ya, itu bisa namanya debu, ya, debu yang baca kita. Kalau dia ini halus, bukan halus kasarnya, nyitokan dia kasar ini sulit, ngaku, nggak ngerti dalam dunia ini, ya, nah. Tak belum bertemu kita dalam dunia ini, anak cerita kepada itu maksudnya. Allah SWT dia membuat segala macam yang bentuk ini dibentukkan oleh Allah. Dibuatnya seperti warna-warni hijau, hitam, putih, ya itu bisa kita nyebut karena kita sudah tahu, ya. Tetapi dia ini tidak baca disebut apa hijau, apa kuning, tidak baca. Ada bentuknya tapi tidak bisa kita jadi namanya. Kecuali ya Nabi. Nah, jadi seluruh anggota kita di luar atas perintah daripada hati sanubari. Perintah sanubari kalau tapi ini adalah dengan perintah yang hakiki, itu perintah daripada hati nurani. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau kita itu bergerak, baik kita ngomong itu memang hati sanubari, tetapi ini perintah hati nurani. Nah, itu di Allah. Hati nurani ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Nah itu ya. Sebagaimana juga kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, yang tadinya ngatakan bahwasanya yang disembunyikan tadi mereka itu daripada sejuk segala mata
akan membalas barang yang ada. Mereka itu pada mengamalkan. Ya, maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ialah wala qafiha wala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hadarat biqalb basar. Ini dijadikan di dalam surga, jadikan dalam surga akan beberapa nikmat yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tiada pernah terlintas oleh hati basar. Ya. Nah, jadi mana itu ya? Kita berpikir surga, maksud surga. Ya. Jadi surga itu tidak pernah didengar oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas hati manusia. Kira-kira apalah dalam pemikiran kita itu? Ya tidak pernah. Ya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah. Jadi inilah yang maksudnya. Artinya tidak ada di dunia ini. Bukan tidak ada di dunia. Oleh karena kita melihat dunia, tidak terlihat dengan dia. Kita mendengar arti dunia, tidak terdengar dengan dia. Ya, apa? Jadi masalah surga itu terbayangnya. Ya, mana kamu nak masuk surga? Ya, tidak pernah terlintas, tidak pernah artinya dengar. Mana nak masukinya? Nah, karena itu inilah satu masalah ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini kata Imam Abu Wafaq juga yang satu pendapat. Ya. Ini namanya mereka ini karena imam kita, imam guru kita dengan nanti melalui kita. Ya, nah, jadi imam ini, imam sama imam wafat, kita membacakan ini sambil kita perhatikan apalah tujuannya. Ya. Apa katanya? Ketahui olehmu bahwasanya daripada barang yang mempunyai karamat, ya, karamat yang ada yang bagi segala aulia di karamah itu didapatkan oleh para wali Allah, ya, didapatkan oleh para Allah. Maka apa katanya? Ialah katanya Imam Abu Qasim Al-Qusairi Qaddasahullah. Ya. Jadi inilah para aulia itu kekal taufik bagi mengerjakan baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara terpelihara. Ya, ini namanya para wali Allah itu ada yang kekal. Yang masuk kekal ini ada tidak berubah-ubah. Ya, para wali itu merupakan terhormat. Ya. Daripada mengerjakan maksiat, dia tidak sekali-kali para wali Allah itu mengerjakan sebagaimana itu maksiat. Ya. Itulah yang dinamai istiqomah. Maka yaitu lebih baik ya daripada 1000 kali yang menyalahi adat. Nah, jadi namanya
karomah yang 1000 itu masih tidak sama dengan istiqomah. 1000 macam daripada karomah yang nyaleyada. Apa nyaleyada? Ya kadang-kadang di mana bahwa kita ini itu api panas, tapi pada dia yang dapat karomah tadi dengan tidak panas tidak. Dia bisa berjalan di atas air, terbang di udara, karomah dia tadi ya. Tapi tidak sama dengan istiqomah yang dapat apa? Yang pengertian pemantapan itu. Berjalan di atas air, ya itu apa? Kata lain gitu, cuman perahu itu lah, ya kapal lah, ya tidak boleh heran gitu. Kalau lamu dinyelam ikan itu sama lamu, Hebat ya. Hebat Nah, kalau terbang di udara, burung itu nanti juga. Hati karomah ini hebat. tidak menunjukkan apa-apa. Yang maksudnya istiqomah ini menjadikan satu kemantapan kita tidak berubah. Biarpun 1000 karomah itu nama tidak 1000 karomah tidak sama dengan satu istiqomah. Nah, ya. Jangan kita belajarkan istiqomah baik ya. Nah, maka istiqomah itu yaitu terlebih baik ia daripada 1000 karomah yang menyalahi adat tadi ya. Sepertinya daripada Arif al-istiqomah khairum minal alfin karomah. Artinya bermula istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, karena terkadang dianugerahi karomah yang menyalahi adat ya akan orang yang sempurna itu ialah sebagiannya satu istiqomah ya. Kata Syekh Ibnul Ibad rahimahullah di dalam caranya beberapa karomah yang sebenarnya ya, beberapa karomah yang sebenarnya hanya yaitu hasilnya istiqomah dan sampai kepada kesempurnaannya. Apa maksudnya ini? Sebagaimana ya berulang tempat kemuliaan daripada istiqomah itu kepada 2 pengerjaan. Nah, apa benar-benar? Satu ialah itu dengan sahnya iman akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dengan yang kedua ini mengikuti akan barang yang didatangkan dan dia oleh Rasulullah SAW pada zuhirnya dan batinnya ini. Jadi namanya istiqomah ini tentang iman, tentang amal. Nah ini ya. Nah karena iman itu istiqomah yang diberikan kita dapatkan nih, mungkin kita jadi tahu baik ya, kita dapatkan iman itu dan namanya amal tadi. Iman yang kita dapat itu ada iman keyakinan ya. Nah iman keyakinan ini artinya bagi kita yang dapat itu tidak bisa berubah. Kalau iman saja, karena iman itu yang namanya percaya, semua kita percaya, tapi keyakinannya belum ada. Nah ini ya. Juga amal. Sekarang kamu percaya dengan Allah ya, tetapi yakinnya belum. Artinya mengerjakan perintah Allah lagi jadi jarang,
kadang tidak. Nah ini macam. Nah ini. Jadi makanya yang lebih sempurna tadi, istiqomah tadi adalah iman dan amal. Nah ini yang kita jelaskan bahwasanya iman dan amal ini ya. Nah jadi oleh karena itu ialah pada ini zahir dan batin. Ya. Maka wajib atas hamba itu jangan ia lupa melainkan atas hati keduanya. Ya, jangan lupa. Lupa itu kalau kita nyambung dengan lupa itu memang hati merusak. Di dalam Al-Quran itu bahwa dia boleh insan haluan, dijadikan manusia itu dilupa. Ya, apa? Wa idza khairul manu'an, wa idza jarud jajuan. Nah, jadi manusia ini apabila dikenakan jatuh hati bencana, dia pun merokok, dia pun ragu. Apabila diberikan keendahan, kebaikan, maka dia pun artinya sombong. Inilah makna manusia yang tidak terima. Diberikan oleh Allah artinya itu rezeki, dia jadi lupa. Ya, diberikan rezeki tadi dia jadi sombong. Apabila bukan tidak juga artinya diberikan sedikit lain, jadi dia masih acing berapa. Nah, jadi inilah makanya hal ini untuk kita yang supaya betul-betul nanti kita rasakan tadi karomah tadi, hati karomah iman amal ini yang lebih baik ya. Nah, adapun karomah yang pada makna menyali adat, maka itu tidak kebilangan dengan dia pada ulama yang muhakkikin. Jadi namanya walaupun nanti orang yang muhakkikin, ulama itu muhakkikin nanti tidak berubah-ubah ya, karena ia terkadang dianugerahi karomat yang menyalahi adat bagi orang yang belum sempurna, baginya itu daripada istiqomah. Ya, jadi namun dapat karomat tadi dia jadikan satu kebanggaan oleh karena dia belum dapat istiqomah. Ya. Kata Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, nama ulama, apa katanya? Hanya saja ada istiqomah itu dua karomah yang menghimpunkan keduanya, lagi meliputi keduanya. Pertama, karomah iman dengan bertambah yakin dan suhud dan bertambah yakin suhudul iya. Suhud itu berarti menyatakan dengan kenyataannya. Yang kedua,